Oke. Bang Herwanto mungkin melihat perseteruan gitu ya Bang Densu dengan Bang Farhad kemarin waktu Bang Densu mendatangi rumah Bang Farhad dulu deh. Menurut Bang Herwanto gimana dari POV Teh Novi lah gitu ya pihak Teh Novi? Ya kalau saya melihatnya begini ya, kan kemarin juga sudah saya sempat komentari ya, saya memberikan jempol lah sama Densu ya. Artinya bukan saya melihat bahwa jagoan atau tidak jagoan, bukan. Artinya Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab ya, atas ucapannya, sehingga dia berani mendatangi Farhad Abbas ya, karena ada kalimat mau menghajar kan ya, dia membuktikan benar nggak saya mau dihajar kan. Kalau lihat dari ucapan Bang Denny Sumargo itu kan hanya menyampaikan jadi nggak nih gue dihajar kan gitu, silakan mau hajar gue gitu. Nanti kan Farhad kan ya menyadari lah nggak mungkin gue hajar di sini gimana, kira-kira gitulah di orang hukum gitu. Makanya kemarin saya bilang, udah kalau memang benar-benar masih ngotot, sana sini masih ngotot, dan juga kan di akhir dari perbincangan mereka itu kan Bang Densu juga nggak mau salaman juga kan, artinya kan belum selesai juga. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja, ya kan, naik ring aja, karena memang kan ini dibenarkan juga kan. Dulu ada apa, chip siapa itu kan, chip ini sama si Apido Golden Blue pas sampai Apido, nah Tarung juga kan, ada juga Ricky Prasetyo sama si Eza Kubuser, Tarung juga. Nah ini kan dibenarkan juga. Nah, menurut saya udah dari ini Farhad ini kan kadang-kadang kita bingung juga kan, udah begitu melapor polisi. Nah menurut saya udah biar tuntas, udah naik ring aja, ya atur nanti itu Bang Fernand Paris tuh kan yang tahu caranya bagaimana itu, nggak daftar aja, naik ring, ya disitulah lepaskan undang-undangnya biar selesai gitu kan. Ya sebenarnya sih saya nyarankan permasalahan hukum selesai. Nah cuman kalau masih menyisakan gitu kan, menyisakan ada rasa kurang puas, naik ring lah udah gitu aja. Tapi untuk kedatangan Densu, saya acungkan jempol sebagai seorang lelaki yang ingin menyelesaikan permasalahan ya dan bertanggung jawab terhadap ucapannya. Nah kalau untuk ini kan setelah pertemuan pada malam itu bisa dibilang ya mungkin keduanya masih gondok kali ya Bang. Nah cuman pada akhirnya dalam beberapa wawancara tuh Bang Farhad bilang kalau beliau menginginkan Bang Densu minta maaf lah atas ucapannya di komentar itu, dan mungkin hal itu nggak disampaikan ya pada pertemuan malam itu yang akhirnya viral lagi. Nah ini menurut Bang Heru gimana? Maksudnya nggak disebutkan waktu pertemuan gitu? Ya yang perlu dimaafkan itu apa, ya kan? Saya juga selalu mengatakan begini kan ya. Nah kalaulah 3 huruf itu ya, saya memang tidak akan mengatakan bahwa ini baik atau benar yang disampaikan Bang Denny Sumargo ini kan. Tetapi sekali lagi nih ya, saya ingin menyampaikan dan menegaskan. Nah, kalau kotoran ya, dikasih ke kucing ya ini bermasalah. Nah, jadi kalau kotoran dikasih ke ikan lele dimakan, wah disikat sama ikan lele itu. Nah, jadi menurut saya begini, kalimat yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo itu mungkin pantas untuk orang tersebut gitu loh. Nah, coba andai kata yang komentar ini mungkin advokat yang mampu menjaga kehormatan, yang mampu menjaga harkat dan martabat profesi, saya rasa Bang Denny Sumargo tidak mungkin mengeluarkan kalimat 3 huruf itu kan. Ya, mungkin ini kan orang berkomentar kan tergantung orangnya. Ya. Kalau orangnya mungkin tidak pantas lu dihormati, tidak pantas lu dihargai, ya mungkin kalimat itu yang cocok gitu kan. Nah, walaupun si Farhad mengatakan hajar itu artinya begini, ya Bang Denny Sumargo juga mengatakan ya 3 huruf itu artinya ini bisa aja gitu kan. Tapi secara jujur sebenarnya kalau kita mau lihat sama, kalimatnya sama-sama gini. Cuma di sini saya melihat bahwa Bang Denny Sumargo bertanggung jawab gitu. Dia datang ke tempat orangnya yang mengatakan akan hajar gitu kan. Ya, kalau saya mah tidak perlu lah Bang Denny minta maaf. Apalagi sekarang dituntut minta maaf setelah Bang Denny keluar dari rumahnya. Harusnya dia gentleman aja ya. Apa hajar itu apa, pukul itu apa, gentleman aja gitu kan. Kalau memang benar-benar lelaki benar ya tinggal aja, udah hajar, udah bagaimana caranya yang legal. Dia bilang kan nggak bisa, saya pengacara, nanti kena 351 atau 170, ya benar. Tapi ada cara yang ketika kamu menghajar tidak kena hukum. Gimana ngajar nggak kena hukum? Naik ring. Nah itu hajar nggak kena hukum tuh. Yang penting
berani nggak, ya mentalnya kuat nggak, ya, atau siap-siap, ya, siap-siap. Yang tadinya mau dihajar, jangan-jangan yang mau dihajar itu justru menghajar. Nah, ini siap-siap. Jadi menurut saya kita mau ngomong lembut bertanggung jawab, mau ngomong keras bertanggung jawab. Makanya omongan sama nyali harus diimbangi gitu. Nah, hal ini kan berujung kepada sahabatnya lah, bisa dibilang sahabatnya Bang Farhat ini mau menghajar balik Bang Densu gitu. Menurut Abang gimana nih? Siapa? Hal itu? Ilal katanya, kabarnya Bang Ilal Ferhat ini Bang. Ya, kalau menurut saya ya nanti kalau didatangi lain lagi nanti. Menurut saya beginilah ya. Ya kalau seandainya nanti ibaratnya dia mengatakan bahwa akan menghajar, ya menurut saya begini kan ya. Kalau menurut saya dengan kalimat seperti itu ada orang mengatakan bahwa sikap dan perbuatan Bang Densu ini tidak elok umpamanya kan, nanti akan saya hajar juga sebelum ini. Kalau menurut saya begini ya, saya kenal kedua-duanya semuanya. Ya, Ilal juga pernah saya bela kok, saya berseteru dengan Farhat juga pernah saya bela. Tapi saya melihat begini ya, kita harus melihat perkara itu secara objektif. Ya. Saya sama Farhat kan berteman juga. Saya sama Ilal berteman, sama Erdilo berteman, semua berteman. Tetapi ya, kita harus belajar menilai suatu permasalahan itu secara objektif. Kalau umpamanya teman kita ini salah, ya, dan tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan, apa mungkin harus kita bela, ya kan? Ya kalau saya berpikir dalam menangani perkara itu hanya kedekatan, hanya kenal dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi saya juga akan membela teman saya secara membabi buta, karena kita hanya berdasarkan kedekatan. Nah, maksud saya begini, kita bela teman kita kalau memang teman kita ini benar. Kalau teman kita ini salah, ya kita harus juga nasihati gitu kan. Tidak perlu kita ya pasang badan hanya karena kita punya hubungan kedekatan, terus kita mau pasang badan. Ini kan menurut saya keliru lah gitu. Bang Herwanto, ini kan tadi siang Bang Farhat melaporkan Bang Densu atas undang-undang ujaran kebencian. Nah, menurut Abang gimana nih? Apakah memenuhi unsur mungkin? Ujaran kebencian, saya bingung ya. Apa yang disampaikan oleh Densu itu cuma sedikit kok. Saya datang ke sini karena saya mau dihajar. Nah, sekarang saya mau bertanya, saya dihajar nggak? Nah, jadi nggak dia dihajar? Itu kan disampaikan sama dia kan? Nggak lebih daripada itu. Ya memang dia menyampaikan, saya ini orang Bugis atau Makassar dibilang kan? Ya ada pepatahnya, ya, si ingat Aceh nih, ini kalau sudah ditantang harga diri nih gitu ya. Jadi ujaran kebencian di mana? Jadi ujaran kebencian itu adalah kalimat ajakan kepada orang untuk membenci suatu golongan. Nah, kalau seandainya ajakan atau kalimat itu yang dikeluarkan oleh Bang Denny Sumargo itu, ternyata ketika dia mengeluarkan kalimat seperti itu, muncullah kebencian terhadap satu golongan atau suatu kaum. Itu namanya ujaran kebencian. Tapi kalau seandainya ketika dia menyampaikan sesuatu tidak muncul kebencian, tidak ada keresahan, keonaran, nggak ada. Jadi kalau seandainya ada keresahan, ada keonaran, ada kebencian, maka memenuhi unsur. Tapi karena ini sudah dilaporkan, ya menurut saya ya Bang Denny Sumargo mungkin tenang-tenang aja. Kenapa? Karena nggak memenuhi unsur. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya, kalaulah seseorang mengucapkan suatu kalimat dan menimbulkan kebencian atau keonaran, maka masuk dalam unsur ujaran kebencian. Boleh lebih dalam lagi nggak Bang? Maksudnya analisis dari ujaran kebencian itu se-artin atau sengaruh apa gitu ke publik mungkin yang bisa sampai bisa memenuhi unsur gitu Bang? Ya, memenuhi unsur ya. Jadi salah satunya ujaran kebencian itu agar memenuhi unsur, maka ya terjadi gejolak di masyarakat. Contoh, ada demo. Nah, ada demo umpamanya. Kenapa? Karena akibat ucapan dia itu sehingga muncul di masyarakat nih, muncul terpecah belah, ada kebencian, umpamanya golongan ini membenci golongan ini, agama ini membenci agama ini, dan ya itu harus dibuktikan. Yang pertama harus ada aksi, umpamanya demo nih sampai, terus juga ada orang bertindak suatu kegiatan yang menimbulkan keonaran. Nah sekarang sepulangnya
Denny Sumargo dari rumah Farhad, kan nggak ada orang benci, tidak ada reaksi, tidak ada umpamanya orang demo. Nah, kecuali kalau besoknya rumah Densu didatangin orang nih demo. Kenapa? Karena ternyata apa yang diucapkan oleh Bang Denny Sumargo ini membuat kehormatan kami jadi ini, membuat kami terhina. Nah itu artinya timbul keonaran, timbul kebencian akibat dari apa? Ucapan dan tindakan Bang Denny Sumargo. Kan nggak ada. Malah banyak muji-muji Bang Denny Sumargo, muji-muji malah apa namanya itu tidak apa namanya ujaran pujian malah ujaran pujian ya masuk karena dipuji. Saya juga termasuk orang yang memuji apa yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Artinya dari perseteruan mereka berdua ini tidak menimbulkan urgensi yang merugikan banyak pihak gitu ya Bang? Ya, tidak. Dengan tegas saya katakan kedatangan Bang Denny Sumargo ke rumah Farhad dan ucapan-ucapan juga tindakan-tindakan dari Bang Denny Sumargo ini tidak ya menimbulkan kebencian, tidak menimbulkan keonaran atau kegaduhan. Jadi tidak memenuhi unsur. Oke. Terakhir Bang, mungkin pesan berhubung udah masuk gitu ya laporannya. Mungkin ada pesan bijaknya gitu yang bisa dilakukan Bang Densu. Ya, pesan saya buat Bang Densu ya santai aja ya. Bang Densu itu orang cerdas kalau saya lihat. Santai aja ya. Ibaratnya sepanjang dia di pihak yang benar ya. Tidak usah dipusingin, tidak usah dirisaukan ya, laporan-laporan seperti itu tidak usah dirisaukan ya, tetap aja ya, saya setuju ya apa yang dilakukan oleh Bang Densu sekali lagi, bahkan ketika dia tidak bersalaman pun ya saya juga ikut memuji juga ya, artinya bukan berarti saya menyetujui bahwa Bang Densu itu bagus seperti ini, enggak, tapi memang jiwa seseorang laki-laki itu harus begitu kan, memang harus begitu ya. Bahkan kalau menurut saya ya Bang Densu ya, saya sudah mengatakan naik ring aja. Saya berharap Bang Densu jawab siap naik ring. Nah, tinggal nanti kita menunggu jawaban dari Farhad. Ya, gitu. Nah Bang, ini kan kabarnya Pak Agus sekarang BPJS-nya sedang nggak bisa dipakai lagi nih untuk pengobatan, yang mungkin akhirnya berujung ke menagih lagi donasi yang sudah dikembalikan ke yayasan. Ini gimana menurut Abang? Ya kalau menurut saya kan, kemarin juga saya sempat ditanya juga, bagaimana Bang masalah Agus sekarang kan merengek-rengek lagi dia kan, lihat Agus sakit, nah, kan dia bilang begitu tuh. Nah cuma ketika dia merengek-rengek lagi meminta agar Teh Nopi ini mau bantu dia lagi, ya kalau menurut saya juga ya bisa dibilang mohon maaf nih ya, seperti orang tidak tahu diri juga gitu, tidak tahu diri juga karena BPJS ditolak kemudian minta tolong lagi, kan ini terkesan kan terpaksa kan, tidak punya pilihan ya. Padahal tadinya duit nggak perlu lagi saya duit kata dia kan, harga diri saya dan lain sebagainya gitu kan ya. Apalagi kan dia sudah didampingi sama pengacara-pengacara tajir menurut saya kan ya, harusnya dia punya solusi ya. Artinya ketika orang menghadapi persoalan itu dia punya solusi. Kalau seandainya terhambat begini, nah bagaimana langkah saya? Nah kalau seandainya solusinya kembali ke Teh Nopi lagi, karena menurut saya mah ini ya tidak layak ya. Saya kemarin itu live nih, saya live di Komal siapa lupa saya, itu ada namanya Ibu Maria kalau nggak salah, dan dia mewakili donatur tuh, banyak dia ngajak donatur. Dia menyampaikan sama saya, ya mungkin rekamannya masih ada itu, dengan tegas dia bilang, Pak tolong sampaikan ke Teh Nopi ya, sebagai yayasan harus tegas. Nah, tegasnya apa permintaan dari donatur? Tegaskan bahwa yayasan tidak lagi melakukan pengobatan terhadap Agus. Ini donatur minta. Makanya kemarin saya hubungi tuh Bang Brian untuk kita pertemuan dulu. Langkah kita harus punya kepastian. Apakah yayasan masih membantu Agus atau tidak? Gitu. Tegas saja. Cuman kalau saya melihat dari situasi yang berkembang sekarang, Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Nopi ya, yang sekarang digencet
juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Cobalah tes saja itu di media sosial. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan kepada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu ya, kalinya memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Nopi untuk merayu Nopi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Nopi kan gitu. Kemarin kan baru diperiksa di polisi, dan juga ini preskon dia yang terakhir ini sama Farhat kan tetap juga ngomongin Nopi yang diupload itu artinya tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu ya. Kalau saya nanti saya nggak tahu komunikasi, tapi saya mulai sekarang ini sudah, kalau saya ditanya ya sebagai penasihat hukum ya Nopi, kalau seandainya saya rapat dengan Nopi, saya tegaskan udahlah tidak perlu lagi kita melakukan bantuan terhadap Nopi ya. Tapi nggak tahu nanti Nopi kalau punya pendapat yang lain gitu kan. Karena apa? Berdasarkan permintaan dari donatur juga, mereka juga nggak setuju gitu. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang sendiri ada donatur ya, salah satu donatur yang meminta untuk tidak perlu lagi membantu Pak Agus. Nah, kira-kira ada list atau data nggak dari pihak Abang jumlah donatur yang meminta hal yang sama, hal tersebut, Bang? Seperti apa, Bang? Banyak. Ya kalau list sih saya belum dapat ya. Tapi suara-suara sudah banyak. Sekarang simpel ya. Nanti saya juga akan menghubungi Nopi untuk diadakan rapat terkait dengan perkembangan yang terakhir. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman para advokat tim setuju dan juga disetujui oleh Nopi, saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat ya, bagi para donatur ya, untuk mengirimkan ya atau pendapatnya, jajak pendapatnya itu, atau semacam petisi gitu tadi, tapi kalau bisa berbentuk catatan gitu. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa uang donasi yang sudah mereka kirimkan ini ya, mereka minta dialihkan untuk kegiatan lainnya, ya, kita selesaikan seperti itu. Karena apa? Dilema gitu, kita mau melakukan seperti ini, sementara donatur kenceng loh. Donatur ini dan masyarakat kenceng sekali meminta supaya yayasan untuk tidak melakukan pengobatan terhadap Agus. Ya, sebelumnya maaf ya Bang Jin, kan ada beberapa praktisi hukum yang mengkritisi donatur, istilah donatur ini apakah betul benar-benar donatur, ada buktinya atau asal klaim aja gitu donatur. Nah nah ya hal-hal seperti itu mungkin jadi salah satu list atau syarat mungkin analisisnya gimana Bang? Makanya tadi saya bilang, andai kata nanti ya langkah ini kita ambil, ya kami pastikan juga bahwa orang yang memberi pernyataan ini adalah orang yang mengirim ya. Jadi kan ketahuan tuh namanya siapa dan sebagainya. Itu kan Farhat sempat tuh kemarin waktu pertama kali di dalam Polda dia bawa sebanyak itu kan, artinya kan data-data itu kan ya. Makanya saya dari awal saya katakan, andai kata disepakati, saya tinggal buat pengumuman terbuka aja di TikTok kayak atau di Instagram kayak, saya kasih pengumuman itu melalui media ya, bagi para donatur ya, silakan kirim ke DM saya. Nah, berapa jumlahnya silakan. Nah, buktinya yang menyatakan ya mereka keberatan kalau seandainya uang ini digunakan untuk pengobatan Agus. Ini gampang aja. Nanti itu kita sampaikan ke praktisi hukum yang menanyakan itu. Nah, artinya inilah yang menjadi dasar yayasan untuk tidak melakukan pengobatan tersebut. Ya, dan tentu data-datanya kita sesuaikan. Gampang kali itu mah. Oke, nah Bang, artinya dari ini kan permintaan Pak Agus lagi gitu ya. Ini artinya dari pihak Novi belum meresponkah atau masih dianalisis soal donatur ini, atau merespon Pak Agus dengan yang nanti dulu ya, itu seperti apa nih Bang? Ya kalau saya sementara ya, untuk sementara ini karena saya belum ketemu sama Novi ini. Untuk sementara ya jawaban kita ya nanti kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan bagaimana langkah-langkah terbaik, karena ini kan terkait dengan pihak ketiga kan, donatur juga terkait, ya, terus juga sikap Agus juga terkait kan. Apakah orang ini kan lucunya begini loh, masa orang yang mau dimintai bantuan dan orang ini andai kata nih dipaksa bantu umpamanya kan, hanya karena itu ditujukan ke Agus. Nah kemudian orang yang diminta bantu ini berpotensi ibaratnya kan diproses secara hukum.
Walaupun sebenarnya lapor polisi ini sebenarnya menurut kami nggak jadi masalah gitu, kita bisa bela kok gitu. Tapi etikanya kan gimana nih, orang merengek-rengek minta bantuan, kemudian respon lagi sama Pak, ngomong lagi sama kan, tidak ada kalimat menyadari gitu kan. Kalau saya begini ya, sementara ini saya mengatakan begini, uang yang sudah digunakan sama dia, contohnya 98 juta, masih ada nggak uangnya? Yang 200 sekian juta, masih ada nggak uangnya di istrinya? Yang 50 juta, masih ada nggak? Nah ini kan bagian dari yang harus digunakan untuk pengobatan. Kenapa itu tidak digunakan? Jangan bicara dulu yang uangnya 1,3 deh, ya. Nah terus kalau seandainya dia mau minta 1,3, apa kabarnya yang 98 juta? Apa kabarnya yang sekian ratus juta? Kan ada juga masuk rekening istrinya itu kan, 200 atau berapa itu? Nah, apa kabarnya itu? Terus ini mau hilangkan begitu aja? Pertanggungjawabannya bagaimana? Ya kalau 1,3 dijamin aman di rekening. Nah, sekarang gunakan dong itu yang dipakai. Itu kan bukan untuk pengobatan. Nah itu aja kita permasalahkan. Kalau kita mau memulai dari awal, silakan pertanggungjawabkan. Kalau dia kekurangan uang, itu kan masih ada hampir bisa 300 jutaan itu kan. Nah, ya itu aja digunakan. Kenapa mesti merengek-rengek gitu. Okay. Nah dari pengobatan yang kisru pengobatan ini lagi Bang, kabarnya Krisnamurti dari pihak Bang Farhad juga membawa Pak Agus berobat ke luar negeri. Gimana menurut Abang? Nah itu sudah tahu jawabannya. Alhamdulillah. Dan Bang Krisnamurti mau bawa dia ke Singapura ya kalau salah ya. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Krisnamurti dikasih rezeki sama Tuhan yang berlipat ganda kalau seandainya dia mau bawa Agus ke luar negeri untuk pengobatan. Nah, jadi saran saya, Agus tidak perlu lagi mengeluh kan, kasihan juga sama pengacaranya. Pengacara sudah bersedia kan, bahkan dikasih dolar kemarin itu kan. Nah, ya kalau saya jadi Krisnamurti gitu, pengacaranya udah Gus, saya tanggung jawab, biaya-biaya saya yang tanggung, kita keluar negeri. Nah, kan itu perbuatan baik. Saya kasih jempol juga sama Krisnamurti. Tinggal kita nunggu direalisasikan. Tapi infonya Bang Krisnamurti juga mau ngajak Teh Novi duduk bareng nih. Mungkin Abang udah ada omongan seperti itu atau gimana Bang akhirnya rencana untuk itu? Ya kalau duduk bareng, kalau menurut saya begini, sebelum duduk bareng sama Teh Novi, dia duduk bareng dulu sama kliennya, sama Farhad, cocok gak gitu kan. Jangan sampai nanti gini loh, jangan sampai nanti ya, bagaimana mereka mau menyatukan visi dengan lawan, sementara kan itu gaduh itu di mereka, ada yang mundur, ada yang ini ya, macem-macem aja itu ya. Ada yang lagi wawancara di cut, ada yang macam-macam lah ya, termasuk Erdila, termasuk Jenudin kan. Ya ini dapur mereka aja berantakan gitu. Nah, bagaimana mereka mau duduk bareng sama kita? Jadi urus dulu dapurnya ya, bagaimana timnya. Kan katanya Jenudin juga mau dilaporin macam-macam aja ini. Jadi berita di kubunya Agus ini kan luar biasa nih, ada mendung gledek apa segala macam kan. Maksud saya udah selesaiin dulu permasalahan timnya rapi ya kan. Belum lagi dari sama Denny Sumargo, belum lagi sama Jenudin, belum lagi sama Erdilau. Ya selesaikan dulu ke dapurnya, baru nanti mau duduk bareng. Kalau kita insya Allah tim Novi solid dan tidak terpecah belah gitu. Oke, pesan Bang untuk Pak Agus dulu mungkin yang masih kisru pengobatan. Ya pesan saya sama Agus ya gimana ya, ya kalau seandainya dia ingin sembuh, ingin dilakukan pengobatan dan benar-benar membutuhkan bantuan, ingin bekerja sama lagi, harus menunjukkan sikap ya seperti apa yang dia inginkan. Kalau dia menunjukkan sikap yang berbeda, sementara mereka minta pengobatan, kemudian masih menyerang, masih tidak bicarakan masalah laporan polisi, harusnya begini kan, Mbak Novi lihat Agus, udahlah duduk bareng, ngomong dong sama pengacaranya, udah laporan kita cabut. Nah, saya sudah cabut laporan ya, walaupun saya nggak ini ya, arti cuman idealnya ketika orang mau minta pertolongan dengan orang, nah sementara orang yang kamu minta tolong ini kamu proses, kan idealnya istilahnya merayu kan, agar orang ini mau melakukan apa yang dia inginkan.
ya harus ada, istilahnya itu harus ada madunya, ada gulanya gitu loh. Tapi kalau seandainya hanya bicara kepentingan dia saja, ya tidak bicara masalah kepentingan pihak lain, memangnya sekarang Nopi itu tidak ada beban dia. Beban. Donatur sudah benar-benar mengancam loh. Ya, artinya, Pak, saya beberapa kali tuh, kalau seandainya Nopi tidak tegas untuk tidak melakukan pengobatan terhadap ini, kami akan laporkan. Itu banyak. Kami akan laporkan, nanti Nopi juga akan terseret, dia bilang gitu kan. Walaupun saya bilang, ya walaupun terseret, paling Nopi hanya jadi saksi doang. Nggak mungkin, karena kan Nopi tidak melakukan penyalahgunaan uang, tidak melakukan penggelapan uang. Nah, cuman maksud donatur ini kan gemes. Donatur ini udah tegas. Jangan obatin lagi nih orang. Nggak pantas diobatin. Nah, cuma kan Nopi ini masih aja ngomong, ya kita obatin. Nah, jadi Agus jangan memikirkan masalah kepentingan dia. Bagaimana dengan nasibnya Nopi? Nah, bagaimana dengan kabar-kabar yang sudah disebarkan luas ya? Apalagi saya juga nggak tahu nih Rillo ini masih di pengacaranya atau enggak. Cuman kan masih komentar-komentar juga dia. Kemarin udah telepon saya minta maaf dan lain sebagainya, harus dikeluarkan dari grup. Tapi begitu pas Farhad lagi ribut sama si Dini Sumargo, Farhad sahabat saya kata dia. Padahal dia sekarang sering WA saya tuh ngasih kabar. Kadang-kadang nggak saya lainin WA-nya, hanya ngasih kabar aja bro. Ya udah. Jadi udahlah, urus aja tuh rumah tangga dia dulu lah, dapur-dapur mereka tuh selesaikan dulu. Jangan sampai nanti bagaimana mereka mau menghadapi kita, dapur mereka aja udah babak belur gitu kan, ribut sana ribut sini. Yang satu buka borok kliennya, yang satu mau laporin pengacaranya gitu. Rapihin dulu gitu. Nah, Agus komunikasi sama lawyernya, ya saran saya Agus komunikasi sama lawyernya, ya terus ke belakang ambil wudhu, sholat, minta petunjuk gitu.